Alright guys, crypto party masih berlangsung ya, khususnya altcoin. Banyak sekali hari ini dan beberapa hari terakhir ini yang ngepump ya. Dan juga termasuk koin-koin yang udah gua bahas ya. Mungkin sekarang semua orang seneng ya, kecuali tukang nge-FUD nih. Mungkin tukang nge-FUD nih lagi nangis di pojokan nih, telat nyerok nih, berharap koin-koin pada anjlok semua. Tapi kenyataannya, hello bro, come on. Alright, kali ini gue akan bahas banyak koin ya. Gue akan update technical dari beberapa koin yang udah pernah gue bahas sebulan terakhir ini, dan juga beberapa koin yang udah gue rekomkan di Twitter gue ya. Juga termasuk gue akan cek event-event apa aja yang akan keluar dari beberapa koin ini ya. Karena sekarang udah momentumnya kayaknya akan lebih berpengaruh sekali guys. So langsung aja kita bahas. Yuk, gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsanagas and welcome to Crypto Time yo. Dimana setiap harinya gue berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset, baik dari technical analysis, data on chain, info mengenai news atau sentimen, dan juga hal-hal penting lainnya yang menarik buat kita bahas, yang tentunya buat bantu kamu lebih cuan ya. Yang suka cuan dari crypto, jangan lupa sebelum melanjutin nonton video ini kalian like dulu, dan juga yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. So ya, langsung aja kita ke pembahasannya. Ya, kalau kita lihat di depan kita nih, sekarang gue lagi buka coin market cap. Hari ini market cap crypto naik ya, luar biasa, 2,6% dengan nilai sekitaran 1,91 triliun dolar. Cardano masih memimpin ya di antara 10 besar ya. Ya, luar biasa. Dan hari ini Matic ngepump juga sangat lumayan ya. Nanti kita cek ya guys. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu ke video gua kira-kira koin apa aja yang kira-kira hari ini gua akan bahas ya. Mungkin yang pertama kita akan cek Cardano ya, Bitcoin, Ethereum, udah jelas. Terus kita cek Matic ya. Terus juga apa nih yang banyak di request tuh Polkadot. Terus juga BTT ya, SXP juga nih yang gua udah rekomendasikan dari seminggu yang lalu malah ya. Ini gua bilang ya, banyak altcoin yang siap uptrend di sini nih, semuanya udah ngepump kenceng ya. Kalau kalian beli dari seminggu lalu udah jelas nggak ada yang nggak naik ya. Ya, mungkin nanti kita cek lagi ya. So yang pertama kita cek dulu Bitcoin dominance ya. Wow, semakin mantap ya guys. Semakin mantap ini untuk altcoin ya. Lihat, pelemahan Bitcoin dominance semakin terasa ya. Makanya sekarang altcoin sangat kuat ya. Meskipun Bitcoin sideways ya, belum berhasil mampu breakout ataupun tidak koreksi dalam, bisa dibilang Bitcoin sekarang sedang sideways dan altcoin sekarang naik ya. Buat kalian yang belum mengerti ya mengenai apa itu Bitcoin dominance dan juga apa pengaruhnya pergerakan Bitcoin dan pergerakan Bitcoin dominance terhadap altcoin, kalian silahkan tonton video gue sebelumnya, karena ini sangat penting banget guys buat kalian mengetahui. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini udah banyak lagi pemula-pemula baru yang masuk kripto guys. So kalian yang belum tahu apa itu bedanya Bitcoin dominance terus Bitcoin dan juga pengaruhnya terhadap altcoin. Altcoin itu adalah koin selain Bitcoin ya guys, yang belum tahu nih. Welcome buat teman-teman yang baru gabung di dunia kripto. Silahkan kalian belajar, banyak hal-hal yang bisa kalian pelajari. So ya, kita masuk langsung ke Bitcoinnya guys ya. Kita akan coba singkat-singkat aja ya. Alright guys, kita buka lagi ini ya mengenai Megaphone chart pattern ya, yang sempat gua bahas sejak lama dan ini play dengan baik ya. Sehingga kalau bisa kita lihat sekarang ini udah terlihat jelas ya sebenarnya area support dari Bitcoin itu adalah area sini guys. Terus kita cek lagi ke time frame 4 jam supaya kita lihat polanya. Kalau kita tarik, Bitcoin ini juga bisa kita kategorikan kalau dalam time frame 4 jam ini membentuk sebuah channel guys. Ya. Ini sebuah channel uptrend ya. Lihat. Right, nampak jelas sekali ya. Jadi area supportnya ya yang bawah trend ini ya, area resistance-nya ini guys ya. Seperti yang gue bilang kemarin, apabila Bitcoin ini mampu ya break dari resistance yang ini ya, trendline ini bullish udah sangat jelas ya, udah bye-bye gitu ya, bearish trend ya. So tapi kita harus perhatikan area support ya yang kita lihat
Ya sebenarnya masih sama ya guys ya dengan yang kemarin. Tapi kalau kita lihat lebih jelas lagi sekarang ini ada sebuah neckline di sini guys. Ya. Neckline di situ di area 45.000 ya. Terus kita cek coba menggunakan Fibonacci guys ya. Kita cek. Ya, kalau kita lihat dari Fibonacci ini guys ya. Bitcoin tuh pas sekali ya guys tertahan di area resistance ini guys. Ya. Ya resistance ini. Ini adalah area Fibonacci 46010 ya. Dan kalau kita lihat dari Fibonacci ini sebenarnya area support yang lebih jelas terlihat ya di 42.669 guys ya secara Fibonacci, dan juga untuk area target ini adalah 51.418 guys untuk Bitcoin ya. Kalau dia bisa break lagi dari resistance Fibonacci yang ini guys ya. Dan ini sekarang berada di resistance ya guys ya. Jadi sekarang menurut gua belum area yang ideal ya buat kita ambil kalau dari resistance tuh, kecuali kalau udah confirm breakout ya dan diikuti volume. Kalau kalian mengambil sekarang itu agak riskan sebenarnya. Tapi kalau kita tunggu nanti pas konfirmasi breakout ya, taruhlah mungkin udah di 46.500 dan diikuti volume breakoutnya, kalian bisa masuk cicil-cicil lagi di situ guys. Tapi kalau sekarang ini agak riskan ya. So ya begitu untuk Bitcoin. Dan next kita cek berurutan ya, kita cek ke dari market cap yang terbesar, kita cek ke Ethereum. Dan coba kalau kita cek kemarin gua bilang di sini bisa berkemungkinan membuat sebuah head and shoulder ya. Inverted head and shoulder. Tapi kalau kita lihat sekarang apakah volume breakoutnya ada ya? Ya di sini ya gua bilang kemarin. Kalau kita lihat sekarang ini volume breakoutnya sih lumayan ya. Tapi coba kita cek menggunakan Fibonacci ya guys. Bisa dibilang Ethereum tuh udah lumayan parabolik ya guys. So kita lihat dari Fibonacci guys ya, Ethereum tuh masih ada kemungkinan untuk ya masih lanjut juga guys untuk ke 3.544an ya guys. Ya. Wow. Ini juga udah zona merah guys ya. Dan ini zona merah ini biasanya berat ya untuk dia terus lanjut ya, biasanya selalu dibawa ke support-support lagi kembali ke sini guys, yaitu di area 2.600 ya kalau kita lihat dari Fibonacci sini ya. Lihat 2.842 ya. Dan juga ini ada support yang gua gambarkan sebelumnya ya, yaitu dari area 2.911. Jadi itu untuk area support dari Ethereum ya. Selama dia dibawa ke situ dan hold kuat ya masih aman ya. Lihat. Soalnya sekarang juga Ethereum masih belum membentuk sebuah swing high-nya guys ya. Dalam time frame satu hari ini ya. Ini masih cenderungan sangat parabolik ya. Ini luar biasa guys. Jadi ini sudah di area zona merah juga guys ya, lihat. Agak area berbahaya sebenarnya ya buat kita spekulasi ngambil gitu ya, kecuali kalian udah ngambil dari area pas break di sini ya. Di area 2.800 itu agak kecenderungan aman. Dan juga di 2.900 ini kecenderungan aman. Kalau sekarang ini agak cenderung nggak bisa, agak 50-50 ya guys ya buat kita ngambil di area sekarang ini. Ya, menurut gua butuh koreksi lah ya. Tapi ya sama lah intinya dengan yang kemarin juga guys, selama Ethereum ini masih bergerak di area atas trendline ini yang putih ini ya. Ethereum ini masih uptrend ya. Meskipun nantinya bisa saja Ethereum ini misalkan koreksi ke area sini ya. Jadi selama dia masih hold di atas trendline ini ya masih uptrend ya. Intinya begitu guys. Tapi buat sekarang gua agak berat kasih rekomendasi, ini terserah kalian sih ya, mau ngambil atau tidak untuk Ethereum terserah sih. Dan gua udah ngasih tahu masih dari sini ya. Tapi kalau sekarang agak berat sih ngasih rekomendasi. Nanti kita cari lagi yang lain kira-kira apa yang lebih menarik ya untuk diambil dari sekarang ya. Terus kita cek DOT ya guys, Polkadot. Ini kalau kita lihat ya ke all time high-nya itu masih jauh banget ya jaraknya ya. Terus kalau kita lihat juga ini pergerakannya juga cukup parabolik, hampir sama dengan Ethereum ya. Dan masih dalam area uptrend ya guys. Masih super duper uptrend selama dia di atas trendline putih ini guys ya. Terus kita cek juga menggunakan Fibonacci. Ini belum separabolik dari Ethereum ya guys ya. Dia masih berada di area biru ya. Dan juga sekarang dia tertahan ya, terpantul di area resistance Fibonacci-nya di harga 22,2an ya. Kalau dia nggak mampu lanjut ya area supportnya di sini guys, di 17,69 ya untuk Polkadot guys. Tapi kalau dia mampu break lagi dari 22,2,
Dia lanjut lagi ke target selanjutnya guys ya, bisa ke harga 29,48. Kita cek menggunakan EMA rebound, udah menunjukkan tanda-tanda uptrend untuk Polkadot ini, maksudnya udah sangat lebih bullish. Kalau kita lihat di sini ya, udah mengkerucut tapi belum flip ya. Belum konfirmasi ini berada di trend bullish banget gitu ya. Terus kita cek selanjutnya BNB ya. Kemarin gua bahas ya BNB ya bersama Cardano sebelum pump sekencang ini ya. Kemarin masih di area baru breakout dari ini ya guys ya, yang ini ya. Sekarang udah makin kenceng ya. Seperti yang gue bilang kemarin ya, apabila BNB ini berhasil breakout dari 378 ini ya guys ya, jadi support selanjutnya sekarang ini adalah ini dia 378. Ini adalah area support dari BNB ini, dan BNB ini kecenderungan masih strong sekali guys ya. Lihat ini dari EMA rebound juga ya, udah mulai mau flip ya, kecenderungan masih uptrend, jadi masih sangat menarik guys. BNB ini baru mulai, Cardano baru mulai ya. Coba kita lihat ininya ya, menggunakan Fibonacci ya guys. Ya kalau kita lihat di sini secara Fibonacci, resistance selanjutnya dari Binance atau BNB ini yaitu di harga 393 guys ya. Dan untuk support terkuatnya yaitu di area 340 guys. Ya, ini support terkuatnya guys. Ini sama juga polanya dengan Polkadot guys ya. Area resistance-nya di area biru Fibonacci-nya ya. Oh ya, gua lupa, gua akan cek juga mengenai event-event yang akan terjadi ya. Kita cek BNB ya. Kalau kita lihat di sini ya, BNB ada event nanti pada tanggal 30 September ya, mengenai BSC Integration, Kira, dan Binance Smart Chain. Oke. Terus juga tadi tuh Ethereum, coba kita cek akan ada event apa lagi nih untuk Ethereum ya. Setelah kemarin yang EIP sudah sukses, ini banyak sekali ya. Tapi bisa kalian lihat sendiri ya. Ya akhir tahun ini banyaklah event buat Ethereum ya. Ya, nggak usah gue bahasin satu-satu ya. Terus kita cek Bitcoin ya. Wow, ini Bitcoin banyak banget nih. Apalagi November ini, oh iya Taproot ya, penting banget nih. Taproot nanti pada 15 November nih, activation Taproot. Nanti kita bahas lah lengkapnya seperti apa ya Taproot ini ya. Terus nanti November juga ada ya. Untuk tahun ini, oh November juga ada ini ya, TabConf 2021, ini Atalanta Bitcoin Conference ya. Oh nanti tanggal 13 Oktober 2021 ada World Blockchain Summit ya di Dubai nih. Wah ini kayaknya cakep banget nih. Apakah koin-koin akan pada ngepam nih ya tanggal 13 Oktober nih. Terus ini ya CryptoCon nanti tinggal 31 Oktober. Kalau Agustus ini kayaknya belum ada ya. Belum ada untuk Agustus ini. Ya. Terus tadi Polkadot ya. Polkadot juga banyak event, tapi di Agustus ini kayaknya belum ada sih ya. Oh ada nih. Tanggal 31 Agustus ada Polkadot Subkey Support ya. Terus apa lagi? Kebanyakan September ya, sampai Desember nih. Wih banyak banget sih event buat Polkadot ya. Yuk selanjutnya, sekarang kita buka rekom yang di Twitter ya guys ya. Beberapa aja deh. Algo ya, terus apa lagi nih? Fed, terus Feds.ie ya. Udah lama banget sih itu ya, udah sebulan yang lalu. Cardano udah jelas ya. SXP ya, SXP tuh gua rekomkan masih di bawah banget ya. Oh SXP itu terakhir gua bahas di video ini ya, yang gua bilang banyak altcoin yang siap uptrend ya. Salah satunya SXP gua bilang. Dan ya SXP ngepam nggak berhenti ya. Saat itu dia masih baru break di sini guys ya, di area masih di bawah $2 ya. Sekarang udah 3,2 dolaran. Ini cakep banget. Terus kita cek beberapa support dan resistance-nya dari SXP ini sekarang seperti apa ya. Karena ini udah sangat luar biasa kenceng banget naiknya. Apakah ini nggak akan ada remnya? Ini memang SXP itu nggak ada resistance vital ya, kecuali ini ya. Dan dia udah break juga malah. Di sini juga SXP punya resistance ya di sini ya. Di area harga 2,639 udah di break. Dan juga
Ini adalah $3 itu adalah area target dari gua dan udah kecapai juga, dan sekarang break lagi, dan menurut gua ini targetnya juga masih sangat panjang lagi. Mungkin kan bisa lagi lanjut ke ini resistance selanjutnya di sini guys, yang kita lihat di $4, $4,8 nih buat SXP. Ini gila sih. SXP ini nggak ada obat. Coba kita cek menggunakan Fibonacci-nya ya guys ya. Wow, area target selanjutnya kalau lihat dari Fibonacci yaitu di 3,582 ya. Dan supportnya di area 2,738 itu guys ya. Secara risk dan reward sebenarnya udah nggak begitu menarik ya. Ini udah dekat banget sama resistance. Area supportnya sangat jauh. Jadi ya gitu dah. Resikonya lebih besar dibanding rewardnya. Tapi ya itu semua tergantung teman-teman ya. Kalau kalian mau masuk ya silahkan aja sih. Kalau gua kayaknya nggak masuk sekarang sih ya. Meskipun trennya masih uptrend lah jelas ya. Dan kalau kita lihat nih, ini dia ya, trendline uptrendnya ya. Selama SXP ini masih bergerak di atas trendline putih ini, ya di bawah koreksi sini gitu ya misalkan ya. Selama dia masih bergerak di atas situ ya, ya intinya masih uptrend ya, masih sangat bagus. Terus next VeChain ya. VeChain gua kasih tahu, gua rekomkan di sini ya saat dia mau break ya. Yang gue lihat di sini sebenarnya ini cenderung seperti, tapi nggak clear sih. Ya seperti inferior head and shoulder ya, tapi nggak benar-benar pas sih. Tapi kalau kita lihat ini juga pergerakannya cakep ya, dan area targetnya kalau ini memang inferior head and shoulder ya, yaitu di area harga 0,13an guys. Ini juga gua rekomendasikan di Twitter ya. Sini ya tuh. VeChain waktu itu masih di harga 0,09an lah ya. Sekarang udah di atas 1, gitulah lumayan lah ya. Terus next apa lagi? Oh, Fetch ya. Ini adalah hidden gem ya, Fetch ya. Ini dia Fetch ya. Gua kasih tahu dari harga ini guys ya, 0,28 ya. Fetch ini ya. Ini polanya sangat bagus banget guys. Dan juga ini secara fundamental juga menarik guys. Dia bekerja sama dengan otomotif besar ya, seperti Audi, BMW dan lain-lain ya. Gitulah, udah gua bahas ya pada video sebelumnya, itu menarik banget. Lihat ini Fetch juga masih ngepam ya hari ini, dan sekarang udah di harga 0,5 guys. Waktu itu gua rekomendasikan di 0,2 sini ya. Jadi udah 2 kali lipat lebih ya. Terus kita lihat ini gimana area supportnya. Kalau kita lihat area support yang terbentuk sekarang ini ya di area 0,4 ya guys. Terus juga kita coba menggunakan Fibonacci. Wow. Sekarang Fetch masih tertahan di area resistance ini guys ya. Kalau kita lihat nih, ini jelas banget ya, di area 0,5 $ nih guys. Tapi sepertinya dia bisa mampu breakout nih. Kalau dia bisa mampu breakout, dia bisa lanjut lagi ke 0,617 nih ya. Cakep banget nih. Nah sekarang ini, kalau yang sekarang nih perhatikan ya, supportnya yang gua bilang tadi di area 0,42, dan kalau dari support Fibonacci yaitu di harga 0,38. Terus juga resistance-nya atau target selanjutnya di area 0,61772 ya. Terus kita lihat event-eventnya ya. Tadi itu apa dulu ya? VeChain ya. Kalau kita lihat VeChain belum ada event ya. Terus SXP, oh ya, SXP ada event nanti pada 30 September ya. Bakal ada burn nih nanti pada SXP, makanya ya kayaknya udah diantisipasi dari sekarang nih, udah ngepam aja nih SXP nih ya. 30 September nih guys. Terus juga Stealth release ya, kita cek ya schedule-nya ya. Desember ada apa lagi nih? Swipe Financial ya. SXP upgrade juga ya, intinya mengenai upgrade nih ya. Oh, akan di rename namanya guys, jadi Swipe Financial nantinya guys. Oke. Terus tadi itu apa ya? Fetch ya. Fetch juga nggak ada event ya. Terus next kita cek Cardano ya. Wow, masih kuat aja ya. Apakah dia akan segera mencapai target gua? Target gua itu di 1,949an ya, 1,95an lah ya. Ya dibulatin bisa $2, oke lah. Itu harapan orang-orang ya. Kalau kita lihat sekarang secara Fibonacci, kita cek ya bagaimana untuk si Cardano ini. Secara Fibonacci ini pas banget ya. Cardano tuh di area resistance-nya di harga 1,78an guys. Ini ya. Dan sekarang juga di harga 1,78an ya. Apakah dia mampu untuk break lagi? Kalau nggak mampu ya dia konsolidasi lagi guys. Dan target kenaikannya ini lumayan
1,94 atau harga $2 itu masih sangat memungkinkan guys. Terus ada yang menarik lagi ya, di sini tuh kalau kita compare antara ADA dan ETH sekarang ini trennya semakin menarik guys. Cardano terhadap Ethereum tuh sekarang Cardano sedang membentuk sebuah symmetrical triangle ya. Tapi ini masih dalam konsolidasi guys ya. Apabila si Cardano ini mampu breakout di sini ya guys ya, di area sini, ini larinya bisa lebih kencang dari Ethereum nih guys. Ya. Ini sekarang tuh belum apa-apa ya. Tapi kalau malah si Cardano di sini breakdown ya, di area sini, misalkan dalam resistance sini dan dia nggak mampu break, dia dibawa koreksi sini, dia breakdown dari sini ke sini, bahaya banget ya. Gua akan lebih pilih untuk pindah ke Ethereum dulu untuk Cardano ya, karena akan terseret-seretnya lebih parah ya. Kok sekarang kelihatannya ini udah mulai menarik nih. Kalau kita lihat ya, kecenderungan dia sebenarnya akan break di sini guys ya. Kalau kita break di sini, kayaknya mungkin gua akan pindahin juga sebagian Ethereum gua ke Cardano guys. Tapi nunggu konfirmasi di sini guys ya. Gua akan mungkin update untuk beberapa hari ke depan. Mungkin ini dalam 1 mingguan ini kali ya, butuh konfirmasi ya. Untuk dia kita lihat apakah dia mampu break dari sini. Terus juga kita lihat antara Cardano sama Bitcoin guys. Lihat, dia sudah breakout ya, dan sudah jelas sekarang rally-nya Cardano lebih dari Bitcoin. Jadi gua bersyukur sekali gua mindahin profit Bitcoin ini ke Cardano. Dan kalau kita lihat ini trennya dan area targetnya jelas, yaitu di sini ya. Jadi kalau kita lihat, kita ukur, Cardano ini akan lebih profitable dibandingkan kalau kita ambil Bitcoin ya. Lebih profitable sekitaran ya 40%an ya. Kemungkinan selalu biasanya akan ada koreksi dulu guys. Ini juga sama terjadi dengan Ethereum ya. Mungkin besok ataupun mungkin 2 hari lagi, apabila Bitcoin naik, mungkin Cardano juga bisa saja naiknya nggak akan terlalu kencang, bisa saja tersendat. Dan nanti pada ada terhadap Bitcoin ini akan mengalami penurunan ya. Ini sangat wajar, ini adalah area retest nantinya. Dan ini sangat bagus sekali apabila Cardano nanti koreksi, bagus sekali buat nambah posisi menurut gua. Karena secara tren sekarang sedang bagus-bagusnya ya. Dan kalau kita lihat event apa yang sekiranya akan terjadi terhadap Cardano, tak lain dan tak bukan ya smart contract ya guys ya. Ya September lah ya, atau lebih cepat nih. Terus kita cek XRP ya. Langsung aja kita cek support dan resistance-nya menggunakan Fibonacci ya. Pas ya, tertahan di resistance ini 1,618 sama dengan Cardano dan lain-lain ya, hampir sama semua ini. Rata-rata koin tertahan di Fibonacci 1618 ya. Itu di harga 0,88 ya. Untuk supportnya berarti XRP ini ada di harga 0,74 ya guys. Dan resistance-nya ya di harga 0,88 ini guys. Kalau dia mampu break ya, meskipun ya sudah di area merah ya, ini targetnya memang di 1,1 dolaran ya untuk XRP. Dan secara tren ya memang jelas masih sangat uptrend ya. Seperti yang gue bilang, masih di bawah banget di area sini ya, pas pertama awal pump ya. Mungkin di area ya di bawah 0,7an waktu itu ya gue bahas. Ya, selama XRP ini masih bergerak di atas tren putih ini ya masih aman ya. Intinya begitu. Coba kita cek ke time frame 4 jam. Masih pergerakannya masih oke. RSI oke, nggak ada bearish divergence ya. Menurut gua masih kecenderungan naik ya. Lihat, masih aman gitu ya. Ya mungkin kalau koreksi pun ya selama dia di atas garis putih ini masih aman banget guys. XRP ada event apa? XRP 11 Agustus ya. Sekarang tanggal berapa nih? Oh ya, 11 Agustus berarti hari ini ya. XRP listing di KickX ya. Apakah ngaruh hari ini? Ngepump kah XRP? Coba kita lihat. Lumayan lah ya. Terpantau lumayan naik ya. Sekarang kita cek Matic ya guys. Wow. Sebenarnya gue kemarin mau bahas Matic ya, cuma gue kelupaan guys. Karena gue melihat saat itu Matic tuh lumayan menarik karena dia bisa dibilang juga membentuk sebuah inverted head and shoulder nih sebelumnya nih ya. Lihat ya enggak. Dan area targetnya masih tinggi juga nih. Kalau dia break dari sini itu, ini luar biasa, masih kenceng, masih tinggi sebenarnya targetnya nih. Yaitu kurang lebih ke harga 1,75an guys ya. Setidaknya di sini nih, sini juga ada resistance. Setidaknya sampai area sini juga oke. 1,71an ya.
Terus coba kita cek menggunakan Fibonacci coba. Dan ya potensinya masih cakep ya dibandingkan yang lain ya, XRP ataupun ada. Matic ini masih ada kecenderungan targetnya masih lumayan tinggi guys ya, karena Fibonacci 1.1618 nya juga masih jauh nih ya. Menurut gua masih lebih baik kalian ambil Matic juga oke sih, karena resikonya supportnya di 1,249 ya area supportnya, dan resistance-nya lumayan masih tinggi nih rewardnya ya, dibandingkan kalian ngambil Ethereum ataupun XRP sekarang ini ya. Kalau kita lihat ya sekarang ini ya jangka pendek nih guys ya, bukan buat jangka panjang nih, gua ngomongin jangka pendek nih ya. Jadi kalau misalkan ada Matic kasih koreksi selama di atas 1,249 ini oke banget lah, oke banget ini menurut gua ya. Ini karena baru break juga guys, lihat ini juga breaknya diikuti volume ya, ini sangat menarik banget. Lihat ini volumenya juga mantep ya, jadi kecenderungan masih naik sih untuk Matic ya. Terus next apa lagi ya? Oh ya, kita cek dulu ini eventnya, kira-kira ada event apa nih untuk Matic. Alright, Matic nanti tanggal 30 Juni. Oh masih lama ya, 2022. Oh ini September ada cross chain bridge ya. Apa nih? Moon token cross chain bridge, ETH, Matic dan BSC. Wah, jujur ya gue kurang suka sih sebenarnya sekarang ini, setelah kemarin ada kasus Poly Network itu ya guys. Itu kan sebenarnya kasusnya gara-gara itu Poly Network itu adalah sebuah ini ya, platform cross chain juga ya. Jadi bisa cross chain antar ETH, Matic dan BSC ya. Jadi menurut gue itu agak bahaya ya. Gue lebih baik pakai DEX yang bener-bener satu aja. Kalau satu maksudnya buat satu blockchain gitu ya. Kalau misalkan seperti BSC kan ya jelas ada PancakeSwap gitu ya. Ya itu aja yang khusus gitu. Jadi nggak cross chain, nggak bisa transfer antar blockchain. Itu menurut gue lebih aman ya. Terus kalau ETH kan ada Uniswap gitu ya. Ya kalau kalian mau beli ETH maksudnya token ekosistem ETH ya pakai itu aja menurut gue ya. Jangan, agak bahaya menurut gue kalau kita lihat tragedi kemarin ya. Ya kalau kita lihat kasus kemarin ya gampang ke hack gitu ya. Karena ya secara algoritma juga ini pasti sangat rumit banget ya guys, dan apalagi juga pasti banyak celah-celah ya, apalagi kita menyatukan antara blockchain yang berbeda gitu guys. Oh ya, terus satu lagi Algorand nih guys. Ya, gua sempat post juga di Twitter ya tadi, dan udah lama juga sih. Dan juga ada beberapa hari yang lalu sih gua post mengenai Algorand ya. Ini ya, gua post beberapa hari yang lalu masih di harga 0,85 ya. Ya, Algorand ini, dan sekarang udah di area harga 0,9 ya, udah lumayan cuan juga sih. Terus kalau kita cek sekarang ini Algorand punya resistance yang sangat cakep banget menurut gue ya. Bisa dibilang ini triple bottom ataupun inverted head and shoulder ya, bisa juga ya. Targetnya bisa lumayan juga nih. Dan ini juga belum naik kencang ya untuk Algorand ini. Jadi masih menarik menurut gue ya. Ini masih ketinggalan ya, karena resistannya sangat tebal banget nih. Ada targetnya setidaknya Algorand tuh bisa ke harga 1,189 itu masih memungkinkan ya. So kita cek di sini juga ya. Ini kan sekarang baru breakout juga dari descending triangle-nya ya nih Algorand ini ya. Ya, kalau secara descending triangle ini tuh bisa juga area targetnya sini guys ya. Jadi sekitaran ya 1,3912 atau ya hampir 1,4 lah ya. Oh ya, 1,398an ya guys. Target dari Algo ini. Ya, dan ini juga masih sangat menarik ya. Untuk keterangan lengkapnya kalian cek aja di Twitter gua ya. Gua ada post mengenai Algo ini. Dan gue juga sempat bahas ya mengenai Algo ini, bagaimana fundamentalnya di beberapa video ke belakang. Menurut gue sekarang yang lebih menarik tuh dari antara yang tadi gue bahas, yang masih dalam pergerakannya masih awal banget. Kalau kita lihat tadi tuh Matic dan Algo ya, menurut gue ini masih awal banget sih menurut gue ya. Tapi yang lainnya juga, apalagi kalau altcoin season ini dimulai ya, semuanya juga masih bagus banget sih potensinya. Apalagi seperti Cardano ya, Ethereum, BNB, XRP,
ya semuanya juga masih punya chance ya untuk naik lebih tinggi lagi, bahkan bisa melebihi all time high-nya ya. Terus kita cek kira-kira ada event apa ya untuk algo ini. September akan ada Programmable Liquidity Balancer, one of the largest automated market makers, will soon be available on Algorand. Ini juga sebuah event yang sangat penting ya buat Algorand ya. Ya, jadi setidaknya sampai September lah kalian boleh keep dulu menurut gue ya algo ini. Terus satu lagi, oh ya, BitTorrent ya guys. Kita cek BitTorrent nih apa kabar ya. Udah lama gak pantau ya BitTorrent. Coba kita cek trennya. Wah, dia sudah keluar sih dari downtrendnya guys ya. Sudah cukup menarik untuk si BitTorrent ini ya. Kita coba cek ke time frame 1 hari. Kita coba menggunakan Fibonacci. Wow, ini sudah di area merah ya, malah udah lebih tinggi dari pergerakan dari Ethereum ya guys. Kalau secara Fibonacci ya, ini idealnya sebenarnya koreksi dulu ya. Wah, ini kenceng banget soalnya. Tapi kalau dia bisa break lagi dari harga 0,0444 ini, ya target selanjutnya ya ini guys ya, 0,00546 ini ya. Dan untuk area supportnya di area 1,618. Jadi bisa kita perhatikan aja guys di area sini ya. Buat yang mau ngambil, tunggu dulu kalau dia bisa break dari 0,0044 dolar, kalian bisa ngambil. Tapi kalau misalkan nggak break, kita tahan terus sideways, tahan dulu aja, tunggu dulu ya. Di sini juga ada support juga, bisa juga kalian tunggu mungkin di area sini. Ya, itu juga support penting ya guys, lihat. Harga 0,00404 ya. Itu tapi secara trend ini udah mulai menarik nih untuk si ya, lihat. Ini baru dimulai nih BTT ya. Udah mulai menarik nih. Dia udah keluar juga dari resistance penting ini ya. Ya udah mulai menarik sih buat BTT ini guys. Terus kita cek ada event apa untuk si BTT ini ya. BitTorrent nggak ada ya, nggak ada event. Oke. Dan ya mungkin segitu dulu kali ya untuk update kali ini, cukup kali ya. Kalau kita lihat dari antara semuanya ya, kalau kita lihat sekarang ini yang mulai menarik tuh Matic sebenarnya guys. Ini baru ngepumpnya, mungkin besok juga masih lanjut sih. Oh ya, disclaimer on ya, ini bukan sebuah ajakan beli atau jual. Semua resiko jual dan beli ada pada tangan kalian masing-masing. Oke? So jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.